Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke channel aku. Jadi di sini aku mau mentutorialkan gimana sih cara membuat to-do list di Excel. Nah, ini tuh bisa kalian pakai kalau misalnya kalian presentasi nih di depan klien ataupun di depan dosen mungkin kalau misalnya kalian mahasiswa. Jadi to-do list yang akan dibuat di Excel ini akan terlihat sangat profesional gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita mulai aja ya. Jadi kalian buka dulu Excelnya. Terus kalau aku tuh biasanya fontnya Times New Roman sih, cuman ini bisa disesuaikan lagi aja, dikembalikan lagi ke kalian. Biasanya kalian tuh pakai font yang apa gitu, dan biasanya 12. Oke, karena ini udah, kita langsung masuk aja. Di sini ada nomor, terus ada kegiatan yang nantinya apa ya, menjadi to-do list kalian gitu. Bisa kalian ubah juga jadi teks ya. Oke, di sebelah sini ada status, dan yang terakhir itu ada keterangan. Oke, sekarang bisa kalian adjust aja untuk apa ya, untuk ininya bisa kalian adjust sesuai dengan yang kalian mau. Terus karena ini masih banyak kelihatan grades lainnya, itu kita bisa hapus nih teman-teman. Kita bisa hapus, kalian bisa pencet page layout. Habis itu yang grades lain ini, view-nya di up di checklist gitu. Jadi jangan ada checklist ya. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, langkah selanjutnya kalian membuat sebuah outline nih, sebuah outline. Jadi balik lagi ke home, terus ini pilih yang border. Di situ kita setting nih di more border. Habis itu kita pilih yang paling tebal. Terus colornya bisa kalian sesuaiin sama yang mau kalian buat. Kalian mau buat yang cute itu bisa banget pakai yang pink pink. Sekarang aku mau coba warna pink kali ya, ini warna oranye. Terus outline, checklist. Nah, ini juga bisa nih kita buat lagi. Kita klik OK. Nah, karena ini udah, sekarang kita buat latarnya nih, atau headline-nya ya, headline ini bisa dibilang headline-nya, dan nanti bisa taruh keterangannya nih. Warnanya disamain aja, pilihnya yang paling tebal, kita pilih outline. Oke, dan di sini juga kita kasih warna. Juga boleh warnanya ini. Dan kalau misalnya ini dirasa kurang, itu bisa kita insert lagi. Nah, jadi segini. Terus ininya mau ditebelin, sok silakan. Nah, selanjutnya di sini aku mau kasih kalian apa ya, pro tips mungkin ya. Jadi kalau misalnya ini kan aku ketik nih, misalnya kegiatan aku adalah lomba debat ya. Kan itu nomornya harus aku manual kan. Cuman kalau misalnya kalian pakai pro tips dari aku itu, oke, ini pro tips dari aku ya. Kalian pencet dan tulis di sini if error garis dua ini jika, if itu jika kan, jika. Terus habis itu kita pencet lagi sequence, habis itu count A. Jadi kalau misalnya kita masukin ini di kolom kegiatan di shift, pencet shift ya. Terus jika kegiatan ini terisi, kita harus tutup kurung dulu 2 kali. Maka ini titik dua kali. Kita enter deh. Terus aku tulis nih kegiatan aku ya, ceritanya lomba debat. Nah, ini langsung ada nih teman-teman. Terus aku tulis lagi kegiatan atau to-do list yang nanti akan aku lakuin nih. UTS. Terus habis itu ada presentasi teknologi. Nah, ini bisa kalian sesuaiin aja nih, kalian adjust. Terus habis itu aku ada kegiatan lagi seperti lomba kreativitas menegak. Nah, kalian bisa langsung masukin aja kegiatan-kegiatan kalian kayak gitu. Terus Mus Panitera. Habis itu demisioner. Dan mungkin aku sampai 6 dulu aja ya. Terus di sini kalian bisa adjust juga jadi center. Nah, di sini di status ini sebenarnya itu harusnya ada checkbox gitu teman-teman buat kita update gitu apakah progres dari kegiatan kita ini udah terjalankan atau belum gitu atau ada problem. Nah, karena di aku nggak ada checkboxnya, mungkin kalau teman-teman yang ada itu bisa sangat terbantu ya. Jadi tinggal dipencet aja kolom checkboxnya, habis itu nanti di checklist gitu. Cuman karena aku nggak ada di sini, aku mau kasih tips juga. Mungkin teman-teman juga ada yang nggak ada. Jadi kita langsung ke more, terus option. Terus di sini kita pilih yang quick access toolbar. Nah, kita langsung pencet yang ini, dipencet dulu. Habis itu developer tab. Habis itu kita pencet insert control. Habis itu add. Nah, ini karena aku udah ada, jadi nanti akan tampilannya itu seperti ini. Ada di atas sebelah sini teman-teman nih. Karena aku udah ada, aku pencet. Habis itu ini ada checkboxnya. Nah, kita pencet checkboxnya. Habis itu taruh dia di sini. Nah, ini kita bisa sesuaikan lagi di sebelah sini. Nah, habis itu tulisan checkboxnya bisa kita hapus. Ini bisa kita, nah ini kita sesuaikan. Habis itu kita turunin deh ke bawah. Oke, selanjutnya kalau misalnya udah, kita ini bisa klik kanan, habis itu kita format control. Nah, habis itu di sini eh, kita cell in-nya. Sini, kenapa sini apa? Nah, ini kita bisa eh, cek ya, tadi kan cek. Terus habis itu kita arahin ke sebelah sini nih, biar nanti fungsinya tuh kelihatan gitu. Ke format selanjutnya. Nah, di sini dolarnya itu dihapus. Karena kalau misalnya dolarnya nggak dihapus, itu nggak bakal turun gitu. Jadi fungsi dolar di sini adalah untuk mengunci. Nah, habis itu, oke. Tuh, di sini ada tulisan true. Terus di kotak-kotak selanjutnya pun kayak gitu, teman-teman. Kita format control, ini memang agak manual.
ini tuh masih kelihatan biasa banget. Jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian gimana caranya biar menjadi luar biasa. Jadi ini tinggal di blok di kegiatannya. Abis itu kita pilih conditional formatting, terus new role. Abis itu ini use a formula to determine which cell to format. Abis itu kita pencet format. Terus di sini kita klik nih strike it through. Itu biar kayak apa ya? Biar kayak kecoret gitu. Terus habis itu kita pilih bold dan italic. Ini sebenarnya kalian bisa sesuaiin aja sama yang kalian mau. Cuman kalau di sini aku maunya bold italic. Terus di sini kita pilih aja nih yang udah misalnya hijau ya. Jadi kayak gini. Terus oke deh. Di sini oke. Oh, nah, terus untuk formatnya itu pencet yang sebelah sini dan ini kita hapus nih apa dolarnya biar dia nggak tetap gitu. Terus oke deh. Nah nih, jadi kalau misalnya udah apa ya, udah terjalankan atau udah statusnya udah oke itu tuh bakal kayak gitu. Jadi kecoret gitu. Setelah udah seperti ini kita tambahkan sheet baru. Abis itu kita tulis dia di sini job, terus di sini pending, di sini selesai. Terus kita bisa pencet. Kalau tadi aku pencet enter ya biar bareng-bareng gitu. Terus di sini kita merge dulu. Kalau aku biar cepet aku copy aja. Terus habis itu di sini kita bisa atur lagi untuk bordernya. Sini aku pakai karena ini job, jadinya mungkin aku mau pakai warna biru. Kita pilih yang paling tebal terus outline. Oke. Di sini juga jobnya dikasih warna biru kayak tadi. Terus di sini pending. Pending itu kita bakal masuk ke border. Pending, pending itu warnanya merah. Oke. Ini lebih ke oranye ya, tapi terus ini selesai. Selesai itu aku maunya warna kuning. Warna kuning kita pakai. Darah. It's nah, terus kita sesuaikan nanti tadi ini. Nah, sekarang aku mau bold dulu. Terus ini kolom yang sebelah sini yang ininya aja itu bisa diganti jadi job. Terus di sini pending. Terus di sini selesai. Oke, ini udah dinamain. Habis itu biar bisa kehitung nih ya kita gimana sih job kita ada berapa? Itu kita pencet konta. Konta itu rumus untuk menghitung ya. Terus kita ke sheet 1 kita blok nih yang ininya. Habis itu kita balik lagi. Terus udah deh. Kita sheet 1 nih jangan sampai salah ya teman-teman. Ini sheet 1. Nah, ini ada. Nah, oke, yang pending sekarang kita masuk bikin tadi kan konta ya. Konta itu untuk menghitung sekarang count if. Jadi count if itu menghitung jika gitu. Ke sheet 1 kita blok lagi sebelah sininya. Terus kita tulis deh false. Nah, di sini pendingnya ada 3. Benar kan? Di sini yang masih belum terjalankan ada 3. Terus di sini selesai juga sama rumusnya. Count if, terus ke sheet 1. Tapi yang ini bukan false, tapi adalah true. True. Nah, selesai 3 nih. Ya, sekarang kita bold, terus kita tengahin deh. Nah, ini udah nih. Sekarang aku mau copy ini ada di sini gitu. Nah, ini kan kayak gini ya. Kita harus pakai paste yang spesial gitu, teman-teman. Nih. Oke, nih. Terus di sini yang pending juga aku copy. Tapi kopinya copy ini. Ini kita harus sesuaikan. Tuh, berubah kan? Tuh, itu teman-teman. Yang selesai juga. Jangan sampai kelupaan. Nah, ini kan sangat mempermudah banget ya. Langsung ada gitu, langsung muncul. Oke, terus di sini kita bisa tulis nih, to-do list. Atau kalian mau tulis apa aja bisa. To-do list. Kita tengahin, habis itu kita bold. Oke, abis itu sebenarnya ini udah bagus ya teman-teman, ini udah bagus tuh. Cuman kayak masih kurang gak sih nih? Jadi kita bisa nih di sini bikin apa ya namanya bar. Kita bisa bikin bar. Kita match dulu. Kayak jadi kita bisa masukin rumusnya nih selesai job. Nah, nih tuh. Tara. Tapi kalau misalnya kayak gini masih kurang sih ya menurut aku. Kita masuk nih ke conditional formatting. Habis itu data bar, morals. Terus di sini pilih minimumnya yang number. Maksimumnya juga yang number. Colornya bisa kita adjust. Aku warna hijau. Terus di sini maksimumnya itu 1 sama dengan 100. Oke deh, nice. Nih kalau misalnya kalian mau tambahin border bisa. Bordernya yang bold. Terus habis itu yang hijau bisa hijau. Oke deh. Nah, terus habis itu contoh nih. Tada, tada, tada. Kalau kalian mau merapikan ya, ini bisa baris yang ini kita pencet kanan, terus kita hide. Tada, jadi deh. Nih, yang lebih rapi. Tuh. Keren kan buat kalian? Mungkin itu aja yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.